Selanjutnya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar berbagai dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh potensi energi domestik harus dioptimalkan sebagai langkah percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan dan mewujudkan kemandirian energi. Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selepas mengikuti rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang pada Rabu 25 Maret 2026. Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dapat lebih dioptimalkan, termasuk etanol dan biodiesel berbasis CPO. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar pengelolaan sumber daya alam nasional wajib mengutamakan kepentingan negara. Selain itu, Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini siap meluncurkan proyek hilirisasi tambahan dengan nilai senilai Rp239 triliun dalam waktu dekat. Angka tersebut merupakan tambahan proyek hilirisasi yang saat ini juga tengah digarap oleh pemerintah melalui Komando Badan Pengelola Investasi Danantara. Namun Bahlil belum merinci sektor-sektor dalam 13 proyek hilirisasi tersebut. Sementara itu, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama yang dikerjakan pemerintah pada tahun 2026, Bahlil menyatakan bahwa sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking, sedangkan sisanya dijadwalkan mulai bulan depan. Sejumlah program hilirisasi yang telah memulai groundbreaking yakni smelter alumina menjadi aluminium di Mempawah, bioaftur di Cilacap, hingga bioetanol di Banyuwangi. Melalui berbagai proyek hilirisasi tersebut, pemerintah berupaya mempercepat industrialisasi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Upaya ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyebutkan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan pelaksanaan revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah rakyat. Selama 2026 sudah ada 16.062 sekolah yang sudah direvitalisasi di seluruh Indonesia. Program tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang layak. Kodari juga menjelaskan bahwa saat ini anggaran revitalisasi sudah dialokasikan sebanyak Rp14,1 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa memutuskan memperpanjang batas waktu pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi hingga akhir April 2026. Keputusan ini diambil setelah ia menemukan masih adanya kendala pada sistem Cortex, mulai dari desain awal yang dinilai lemah hingga tampilan layanan yang masih sulit dipahami pengguna. Perpanjangan ini memberi tambahan waktu sekitar 1 bulan dari batas normal akhir Maret. Purbaya pun menegaskan akan membuat surat edaran untuk memperpanjang pelaporan SPT orang pribadi hingga 31 April 2026, sama seperti batas waktu pelaporan wajib pajak badan. Di saat yang sama, Purbaya pun mengakui persoalan Cortex bukan sekadar gangguan teknis biasa. Menurutnya, masalah utama justru ada pada desain awal sistem. Purbaya menyebut sistem itu sulit dipakai, bahasanya tidak mudah dipahami, dan dalam sejumlah kasus, proses masuk ke layanan masih berputar-putar tanpa kejelasan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pelaporan SPT tahunan PPH hingga 24 Maret 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat telah mencapai 8.874.904 SPT. Di sisi lain, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifasi akun Cortex DJP mencapai 16.073.354. Angka itu terdiri dari 15.677.209 wajib pajak orang pribadi, 955.508 wajib pajak badan, 90.411 wajib pajak instansi pemerintah, dan 226 wajib pajak PMSE.
Pemerintah menyebut sebanyak 38 daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera telah kembali normal, namun masih terdapat 11 daerah yang memerlukan atensi khusus dalam pemulihan pasca bencana. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers di Kompleks Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Maret 2026. Menurut Tito, puluhan daerah yang telah pulih tersebar di 3 provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kemendagri menggunakan 5 variabel untuk mengukur normalisasi suatu daerah terdampak pasca bencana, yakni lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik yang berlangsung normal, akses jalan yang dapat dilalui masyarakat, geliat perekonomian masyarakat, serta rumah ibadah yang dapat difungsikan dengan baik.